Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan harian bersama saya Pendeta Ordeyati, Pendeta Resort GKI Tamiang Layang. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu dengan humor mengatakan, ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain dengan uang 50.000, kita merasa ketika kita memberikan itu terasa berat karena kita melihat itu dalam jumlah yang besar. Tetapi ketika kita berbelanja ke pasar dengan uang 50.000, terasa tentu tidak cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya berpikir apa pelajaran dari apa yang disampaikan oleh seorang ibu ini, kalaupun itu dia ucapkan dengan humor tetapi mengandung kebenaran bagi kita sekalian, yang tentunya berkaitan dengan ketika kita juga mengungkapkan syukur kita melewati persembahan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu bukan dari berapa jumlahnya dari pemberian yang kita berikan itu, tetapi tentu hal ini berbicara kepada kita soal ketulusan dalam kita memberi, karena kerelaan hati sudah tentu berasal dari orang yang murah hati kepada sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, murah hati. Saudara-saudaraku, sidang jemaat sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus melewati nas firman Tuhan ini meneguhkan iman jemaat Korintus bahwa keadaan sulit yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk melakukan kemurahan hati, saling membantu antara satu dan yang lain. Oleh karena itu, mereka mewujudkan ungkapan kasih, rasa peduli kepada saudara-saudara seiman yang dalam keadaan berkekurangan yang ada di Yerusalem. Di mana di sini Rasul Paulus mengajak kepada mereka bagaimana mereka menunjukkan kasih kepada orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, oleh karena itu pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melewati nas firman yang diperhadapkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, melewati firman Tuhan ini berbicara kepada kita mengenai kemurahan hati. Kemurahan hati adalah buah dari kebenaran yang tidak dapat diubah dalam kondisi apapun yang terjadi. Sebagaimana kita baca pada ayatnya yang kelima. Kemudian yang kedua, dari nas firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana kemurahan hati itu adalah wujud kasih. Kemurahan hati adalah wujud kasih Allah yang harus dinyatakan kepada sesama. Allah mengasihi kehidupan kita. Allah menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tentu sebagai umat Tuhan, kita juga diharapkan untuk mewujudkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan yang kita wujudkan.
Itu dapat kita baca pada ayat yang ke-8 dalam nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini. Kemudian yang ketiga, kemurahan hati adalah wujud rasa syukur. Wujud rasa syukur kepada Allah karena telah lebih dahulu diberikan kemurahan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ia memberkati kehidupan kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, kemurahan hati Allah, berkat yang kita terima itu dalam kehidupan kita itu dengan berbagai bentuk yang Tuhan sudah berikan. Entah itu berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat napas hidup, berkat umur panjang, dan berkat yang memungkinkan kita untuk boleh menjalani kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu artinya bahwa kita sudah menerima kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tentu pada gilirannya juga bagaimana kita menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Bagaimana kita bermurah hati kepada sesama. Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemurahan hati yang dimaksudkan adalah kerelaan dan sukacita saat memberi. Kerelaan dan sukacita saat berbagi. Sehingga ini menjadi dasar bagi kita sekalian. Sebagaimana kata seorang ibu tadi. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita berbagi, ketika kita memberi, maka kita akan memberi dan membagi itu dengan rasa syukur. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tema dari pemberitaan firman Tuhan kepada kita saat ini, murah hati. Murah hati memang kita tunjukkan dalam kehidupan kita, entah itu dalam bentuk uang, entah itu juga dalam bentuk yang lain, karena bermurah hati memang tidak hanya dalam bentuk materi. Bermurah hati juga tidak hanya sekali lagi dalam bentuk uang, tetapi juga bisa berbagi waktu, juga bisa berbagi tenaga, juga bisa berbagi perhatian, juga bisa berbagi kasih sayang dalam arti bagaimana kita berlaku baik kepada orang lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hal itu harus dimulai dari lingkungan yang terkecil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, lingkungan yang terkecil ialah keluarga. Oleh karena itu firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini mengajak kita, mengingatkan kepada kita, mari kita bermurah hati tanpa memandang muka. Mari kita bermurah hati sebagai perwujudan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah melewati firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, kita boleh mewujudkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, dengan kasih setiamu Tuhan menjaga, memimpin, memelihara kehidupan kami. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Engkau memberikan berkat dalam kehidupan kami. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat napas hidup, umur panjang. Berkat-berkat yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Sehingga melewati itu Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami. Bapa di surga, karena itu kami bersyukur. Melewati itu Tuhan sudah menyatakan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melewati kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kami pada saat ini pun menggerakkan hati kami. Agar kami pun bermurah hati, agar kami pun menunjukkan sikap hidup yang boleh kami tunjukkan bagi sesama kami, sebagaimana Tuhan Engkau telah menyatakan berkat dan kebaikan-Mu, sehingga kami mensyukuri itu semua melewati tindakan yang kami perbuat. Ketika kami memberi, ketika kami saling berbagi satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami percaya ketika kami berbagi,
Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami lakukan. Engkau yang membuat kami tidak berkekurangan. Terima kasih Bapa di sorga. Sehingga dengan kami saling memberi, saling berbagi, kami pun boleh mewujud nyatakan kasih untuk saling membantu. Apapun keberadaan dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami, baik secara moral, baik secara material, sehingga dengan demikian kami bersama-sama boleh merasakan akan damai dan sukacita ketika kami boleh berbagi, ketika kami boleh mewujudkan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai memelihara kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lewati. Demikian pula kami percaya ketika kami melangkah untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Allah setia menyertai kami, Allah setia menuntun hidup kami, Allah setia bekerja dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di sorga, oleh karena itu di dalam kami menjalani kehidupan kami, ada banyak masalah dan pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Baik karena sakit penyakit, baik oleh berbagai masalah dan persoalan, dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, namun kami percaya Engkau Allah yang setia, yang melawat segenap kehidupan setiap umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, bagi mereka yang sakit Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Bagi yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah, berbagai pergumulan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan, memulihkan, bahkan dimampukan untuk mengatasi apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka. Demikian pula Tuhan, ketika kami terus melangkah menjalani apapun tugas aktivitas kami percaya Tuhan yang menolong kami. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Karena kami yakin dan percaya kesempurnaan itu ada dalam Tuhan yang memampukan kami meski dalam kekurangan, keterbatasan dalam melakukan apapun tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu setia. Bahkan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga setiap pribadi kami milik Tuhan dan menjadi alat untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga, karena itu kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.